Bab 1471, Juru Selamat. Qiu Long, kupikir kamu akan menjadi pengecut, tapi aku tidak menyangka kamu berani keluar dan mati. Lu Tian sama sekali tidak menganggap serius Qiu Long dan yang lainnya, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. HMPH, Lu Tian, kenapa kamu tidak membiarkan orang-orang kami pergi? Kami, klan Rokayu, tidak punya dendam terhadap klan Raja Pedangmu. Qiu Long mendengus dingin, sangat tidak puas dengan tindakan Lu Tian. Mungkinkah karena suku Rokayu akan menurun, semua orang ingin menginjaknya? Meskipun klan Raja Pedang kami tidak memiliki dendam terhadap klan Rokayu Anda, itu adalah kesalahan Anda jika klan Rokayu Anda mengirim orang untuk menyerang klan Hiu Hantu. Klan Raja Pedang kami dan klan Hiu Hantu selalu memiliki hubungan yang baik. Sekarang klan Hiu Hantu telah diintimidasi, jadi tentu saja kita, klan Raja Pedang, harus menemukan cara untuk mereka. Ketika klan Hiu Hantu disebutkan, Aiden di samping tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Hubungan antara klan Hiu Hantu dan klan Raja Pedang mungkin tidak sederhana. Yang satu adalah klan roh tingkat rendah dan yang lainnya adalah klan roh tingkat menengah. Tentu saja klan Hiu Hantu menerima perintah dari klan Raja Pedang dengan cara ini. Alasan mengapa klan Hiu Hantu mencuri Rokayu adalah Zhu, keluarga kerajaan pedanglah yang memberikan instruksi di balik layar. Dapat juga dikatakan bahwa itu adalah instruksi dari Raja Pedang Lu Tian. Aiden memberitahu tetua itu apa yang terjadi sebelumnya, dan Qiu Long sudah mengetahuinya di dalam hatinya. Dia memandang Lu Tian tidak jauh dari situ dan mencibir, katakan padaku, apa tujuanmu di sini hari ini? Mereka di sini untuk menghancurkan suku Rokayu kita. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, kamu harus tahu bahwa meskipun suku Rokayu kami telah menurun, kami masih merupakan suku roh tingkat tinggi. Qiu Long, aku tidak punya niat lain di sini. Selama kamu menyerahkan mutiara Rokayu dengan patuh, aku akan segera mengevakuasi semua orang. Kedua suku kita juga bisa membentuk aliansi permanen dan tidak saling menyerang mulai sekarang. Apa yang kamu lakukan? Memikirkan? Lu Tian memang mengincar mutiara Rokayu. Tentu saja Qiu Long tidak setuju. Hilangnya mutiara Rokayu sudah menjadi pelajaran yang sangat menyakitkan. Tanpa mutiara Rokayu, kota Rokayu akan kehilangan semua kekuatan pertahanannya dan hanya bisa dibantai. Qiu Long tidak bodoh. Dengan mutiara Rokayu di tangannya, bahkan jika Lu Tian ingin menerobos penghalang, dia masih harus membayar mahal. Jika kamu menginginkan mutiara Rokayu, kamu harus melangkahi mayatku. Orang tua, jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan dihukum dengan minuman. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pandangan dingin melintas di mata Lu Tian. Pilihan pertamaku adalah sekarang ada lebih dari 10 orang kuat di alam transformasi dewa. Bagaimana kamu, suku Rokayu, bisa melawan suku kerajaan pedang kami? Hari ini, suku Rokayu akan dihancurkan. Lakukan. Mengikuti perintah Lu Tian, para dewa kuat di belakangnya semua bergerak dan terbang menuju kehampaan untuk bersaing dengan para tetua suku Rokayu. Kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak menggunakan orang-orang dengan tingkat kultivasi di bawah alam dewa transformasi, karena mereka tahu betul bahwa orang-orang itu bukanlah kuncinya, dan tindakan mereka hanya akan sia-sia selama para ahli top kedua balapan menang, maka ini pada dasarnya dapat diputuskan. Boom boom boom. Para tetua klan Rokayu dan pembangkit tenaga listrik alam transformasi dewa lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, orang kuat yang tersisa akan bertarung melawan beberapa pembangkit tenaga listrik alam transformasi dewa dari klan Raja Pedang, dan sisanya akan melakukannya diserahkan kepada Su. Kali ini, aku harus bertanya lebih banyak padamu, kakak Su. Qiu Long hanya bisa memilih untuk percaya pada Aiden sekarang. Aiden mengangguk, tetua, jangan khawatir, dalam pertempuran ini, keluarga kerajaan pedang akan dihancurkan. Setelah mengatakan itu, aura tirani muncul di tubuhnya, dan dia melangkah keluar, menatap Raja Pedang di depannya, dan berkata sambil tersenyum, aku membunuh orang-orang dari klan Hiu Hantu sebelumnya, kan? Untuk membalaskan dendam mereka, oke, kamu bisa mengambil tindakan sekarang. Anda? Raja Pedang Lu Tian menyipitkan matanya sedikit. Dia juga mendengar bahwa suku Rokayu sekarang memiliki seorang pemuda yang sangat kuat di tahap awal alam transformasi dewa. Dikatakan bahwa satu gerakan dapat menakuti Raja Hiu Hantu di puncak alam transformasi dewa. Orang ini tidak boleh diremehkan. Namun, Raja Pedang tidak terlalu memperhatikan Aiden. Tidak peduli seberapa kuat Aiden, budidayanya masih dalam tahap awal alam transformasi dewa. Dia masih memiliki 3 orang di tahap tengah alam transformasi dewa dan dia sendiri adalah puncak keberadaan alam transformasi dewa. Bukankah itu lebih dari cukup untuk membunuh satu Aiden? Serahkan padamu. Lu Tian tidak berpikir bahwa Aiden memiliki kualifikasi untuk membiarkan dia mengambil tindakan. Dia melirik ke 3 orang di belakangnya, dan salah satu dari mereka tertawa keras. Sosoknya tiba-tiba terbang dan muncul kurang dari 3 kaki di depan Aiden sambaran petir. Dia berdiri di sana seperti pedang tajam, tidak bisa dihancurkan. Cahaya pedang yang terang keluar dari matanya,
berubah menjadi dua cahaya pedang petir dan menebas ke arah Aiden, seperti guntur yang datang ke dunia untuk membunuh Aiden. Pada saat ini, para tetua yang bertarung semuanya melihat ke arah Aiden. Bisakah dia menahan serangan seseorang di tahap tengah alam transformasi ilahi? Jika tidak, maka Sukuro kayu akan hancur. Hah? Pada saat ini, tetua ketiga menghela nafas dalam hati. Bukan karena dia tidak percaya pada Aiden, tapi lawannya terlalu kuat. Pada saat ini, Aiden mengambil tindakan. Dia mengulurkan satu tangan dan melihat guntur ungu jatuh dari kehampaan, seperti bencana guntur, dan mendarat dengan keras di dua bilah petir. Bang! Dalam sekejap, cahaya pedang petir itu hancur. Keberadaan yang tampaknya tidak bisa dihancurkan hanyalah sesuatu yang bisa diselesaikan Aiden hanya dengan mengangkat tangannya. Itu saja. Aiden tersenyum tipis. Bang! Saat berikutnya, Aiden menendang, dan sambaran petir meledak, menusuk jantung lawan dengan kecepatan kilat. Puff! Orang kuat di tahap tengah alam transformasi ilahi memuntahkan darah dari mulutnya. Dia melihat ke bawah ke lubang besar di hatinya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Satu pukulan dan dia langsung terbunuh. Mendesis, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Dia adalah orang yang sangat kuat di tahap tengah alam transformasi dewa. Bahkan makhluk yang berperingkat tinggi di seluruh wilayah bintang Tianqiong terbunuh seketika dengan satu tendangan. Monster, orang ini monster. Orang-orang kuat dari klan pedang kerajaan panik. Melihat orang kuat di tahap tengah alam transformasi ilahi jatuh dari langit, mereka sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin? Raja Pedang Lutian juga terkejut. Meskipun dia pernah melihat orang-orang kuat melompati lawan mereka sebelumnya, dia jelas tidak berlebihan seperti pemuda ini. Eksistensi yang berjarak satu tingkat terbunuh oleh sebuah tendangan. Jika ku beritahu, aku khawatir rahang semua orang akan terkejut. Klan Roh Kayu meledak menjadi ledakan kebisingan dan keterkejutan. Awalnya mereka mengira mereka bukan tandingan klan Raja Pedang, tapi sekarang tampaknya masih ada harapan. Dan nama harapannya adalah Aiden. Makhluk yang datang ke sini dari bidang bintang lain adalah penyelamat suku roh kayu mereka. Bab 1472, Teknik Pedang Pembelah Langit. Setelah Aiden membunuh orang kuat di tahap tengah alam transformasi dewa, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Hal yang sama juga berlaku untuk Raja Pedang Lutian alam transformasi untuk menghadapi Aiden pada saat yang sama. Meskipun dengan cara ini, kedua orang itu tidak berani gegabah sedikitpun. Benar saja, setelah satu ronde pertarungan, keduanya benar-benar dirugikan. Terlebih lagi, Aiden bisa membunuh mereka kapan saja, tapi dia tidak pernah benar-benar berniat membunuh mereka. Bang! Aiden dengan paksa mendorong mereka berdua menjauh dengan gerakan telapak tangan dari kiri ke kanan. Mereka berdua merasa tubuh mereka gemetar, dan ketika mereka ingin mengambil tindakan lagi, mereka mendengar Aiden menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika kamu bijaksana, kamu dapat mundur sendiri. Kamu harus tahu berapa berat badanmu. Jika aku ingin membunuhmu, kamu baru saja terbunuh. Mati 100 kali. Aiden memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri dan akan mampu membunuh mereka berdua. Mereka berdua tampak malu dan kembali menatap Raja Pedang Lutian, tetapi Lutian mendengus dingin. Kalian berdua pecundang bahkan tidak bisa berurusan dengan pria di tahap awal menjadi dewa. Apa gunanya yang saya butuhkan dari Anda? Keluar dari sini dan lihat aku membunuhnya sendiri. Lutian mengambil langkah maju, kekosongan bergetar, dan kekuatan spiritual yang mendominasi menyelimuti bagian depan, dan tekanan yang tak terkatakan meledak ke arah Aiden tanpa terlihat. Aiden tidak takut sama sekali. Zizio Thunder maju dan mengabaikan tekanan lawan. Dia melangkah maju di udara. Setiap kali dia mengambil langkah ke depan, Lutian sedikit mengernyit bukan karena dia menindas Aiden, tapi karena Aiden yang menindasnya. Apa yang terjadi? Dia bertanya dalam benaknya, perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Aiden melintasi angkasa dan mendatangi Lutian. Lutian dengan keras meninju punggungnya, menyebabkan bumi hancur. Pukulan ini cukup untuk melenyapkan orang kuat di tahap awal alam transformasi dewa. Namun, setelah melancarkan pukulan ini, Lutian masih mengerutkan kening karena dia menemukan aura Aiden masih ada. Pukulannya sudah sangat cepat, namun dia masih gagal mengenai Aiden sepenuhnya. Kekuatan itu tidak cukup untuk membunuhnya. Kekuatan satu pukulan dapat membelah langit. Apakah ini puncak dari alam transformasi dewa? Suara Aiden terdengar dari belakang Lutian. Ketika Lutian berbalik lagi, dia menemukan Aiden berdiri di belakangnya tanpa terluka. Ini tiba-tiba mengejutkan Lutian. Pukulan tadi tidak mengenai Aiden sama sekali. Dia pikir dia cukup cepat. Terkejut, Aiden tersenyum tipis dan berkata, "Jangan lupa, kamu tidak berinisiatif menyerangku, tapi aku berinisiatif untuk mendekatimu. Sungguh percaya diri, jika kamu memiliki keberanian, tusuklah aku." Dengan pemikiran di benak Lutian, sebilah pedang berdarah muncul di tangannya. Begitu pisau berdarah itu muncul, kekosongan mulai bergetar hebat, seolah-olah tertarik oleh pisau berdarah itu. "Adik Su, hati-hati, itu pisau darah pembelah langit."
Penatua Agung Qiu Long melihat pisau darah di tangan Lutian dan berteriak. Pisau darah yang membelah langit itu telah membunuh banyak ahli top di alam transformasi dewa, dan Raja Pendekar Pedang juga terkenal karenanya. Pisau darah yang membelah langit. Aiden melihat pisau darah di tangan Lutian dan mengangguk sedikit, tidak buruk. Ayo kita ambil tindakan. Saya harap Anda bisa memberi saya kejutan. Bocah sombong, kamu akan mati oleh pedangku. Lutian memegang pisau di kedua tangannya, dan kekuatan spiritual yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan mengalir ke dalam pisau berdarah itu. Ledakan, dalam kehampaan, seberkas cahaya spiritual berdarah meledak. Mundur. Tetua Agung itu berteriak keras dan segera mundur. Pada saat ini, para tetua suku Rokayu juga mundur ke belakang. Teknik pedang pembelah langit. Semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat kekuatan spiritual mengerikan yang terpancar dari pedang berdarah itu. Raja Pedang Lutian memang layak atas reputasinya. Tidak kurang dari 2 dewa puncak di alam transformasi dewa yang telah mati di bawah pedang darah pembelah langit. Meskipun tingkat kultivasimu jauh dari cukup, aku akan tetap menggunakan pedang ini untuk menghormatimu. Teknik pedang pembelah langit. Saat Lutian berteriak dengan keras, kekuatan spiritual berdarah yang kejam berkumpul di kehampaan, berubah menjadi pedang berdarah yang menutupi langit, dan menebas Aiden di bawah. Pergilah ke neraka. Bilah tajam berwarna darah menembus tubuh Aiden, dan aura menakutkan yang tak terkatakan tiba-tiba menyapu seluruh dunia. Semua orang di suku Rokayu gemetar saat ini. Sangat kuat. Seseorang gemetar dan berkata, kekuatan pedang Lutian begitu menakutkan sehingga seluruh dunia seolah terkoyak. Hati semua orang gemetar. Akankah Aiden selamat setelah ditusuk? Langit dipenuhi darah, dan energi darah yang kaya memenuhi udara. Para anggota suku Rokayu sudah putus asa. Kekuatan Lutian terlalu menakutkan. Bahkan Tetua Agung tidak bisa menahan serangan pedang ini. Anak, kamu dianggap sangat baik jika bisa memaksaku menggunakan teknik pedang pembelah langit. Tapi pada akhirnya kamu akan mati. Lutian tertawa terbahak-bahak. Begitu Aiden meninggal, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Apakah kamu bahagia terlalu dini? Pada saat ini, suara aneh terdengar di telinga Lutian. Tubuh Lutian bergetar. Siapa? Lutian Meng berbalik, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Namun suara itu masih bergema di telinganya. Meskipun teknik pedang pembelah langit bagus, jika kamu ingin membunuhku, itu masih tertinggal sedikit. Sosok Aiden tiba-tiba muncul di kehampaan. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin? Kali ini, giliran orang-orang kuat dari klan kerajaan pedang yang terkejut. Dia ditikam oleh Lutian, tapi dia tidak mati. Apalagi melihat penampilannya, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, bahkan Raja Pedang Lutian tercengang. Bagaimana bisa? Apakah kamu ingin terus berjuang? Jauh di dalam mata Aiden, seberkas cahaya guntur ungu muncul. Kekuatan yang mendominasi menyebar ke depan. Raja Pedang Lutian hanya merasa terkejut, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Teknik pedang pembelah langit yang dia banggakan tidak melukai lawannya sama sekali. Tapi seorang anak laki-laki di tahap awal alam transformasi dewa mampu menekannya bahkan tanpa memiliki keberanian untuk mengangkat pedang. Saya punya pertanyaan. Lutian menarik napas dalam-dalam, memandang Aiden, dan berkata, siapa kamu? Tidak ada orang sekuat itu di wilayah bintang King Tian. Saya bukan dari bidang bintang ini, Anda hanya perlu mengetahui ini. Setelah Aiden selesai berbicara, Raja Pedang Lutian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya mengerti. Ini mudah dimengerti. Yang paling kuat di wilayah bintang Tian adalah 5 suku spiritual utama, dan di antara 5 suku spiritual utama, tidak ada orang yang sekuat Aiden ingin menemukan orang ini. Sangat sulit bagi semua jenius jahat. Klan Kerajaan Pedang akan membantu klan Rokayu melawan klan Darah dan Tulang mulai hari ini. Kalau tidak, kamu tidak perlu ada lagi. Bab 1473, bergabung dengan klan Rokayu. Bantu suku Rokayu. Seorang pria kuat dari alam transformasi dewa dari klan Raja Pedang buru-buru datang ke sisi Lutian dengan ekspresi muram, sama sekali tidak. Sekarang klan Rokayu telah mencapai titik hidup dan mati. Sudah 80% akan terjadi dihancurkan oleh klan Roh Tulang dan klan Roh Darah. Kami klan Daowan hanyalah suku spiritual berukuran sedang dan tidak dapat menahan serangan kedua suku tersebut. Niatnya sudah jelas, dia tidak bisa bersatu dengan suku Rokayu, jika tidak, hanya kehancuran yang menunggu mereka. Ya, pemimpin klan Rokayu telah menemui jalan buntu sekarang. Bagaimana kita bisa terseret oleh mereka? Kata orang kuat lainnya di alam dewa. Meski yang lain tidak berbicara, terlihat dari mata mereka bahwa tidak ada yang mau bersatu dengan suku Rokayu. Lutian menghela nafas berat. Meskipun hatinya sangat enggan, dia tidak punya cara untuk menolak sekarang. Aiden tegas dan tegas.
Pemimpin klan, jangan takut. Kita bisa menyelamatkan pemimpin klan dan berjuang untuk keluar dari pengepungan. Mereka tidak akan pernah bisa menghentikan kita. Orang kuat di alam transformasi dewa mengatakan ini. Tapi Lu Tian melirik anggota suku di belakangnya. Para ahli top bisa pergi, tapi apakah anggota suku ini sudah pergi? Siapa yang bisa menjamin Aiden tidak akan menyerang orang-orang ini? Jika semua anggota suku dimusnahkan, apa gunanya mereka melarikan diri? Itu saja, setujui saja permintaan mereka. Lu Tian melambai kepada yang lain, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu mengatakan apapun. Semua orang diam. Bagaimana dengan bangsaku? Lu Tian memandang Aiden dan melihat bahwa Aiden melirik orang-orang itu, berpikir sejenak, dan mendapatkan ide bagus. Kebetulan klan Roh Kayu kekurangan kekuatan tempur, jadi orang-orang dari pedang Raja Klan bisa menebusnya. Mendengar ini, ekspresi Lu Tian langsung berubah menjadi sangat jelek. Aiden akan menempatkan orang-orangnya di garis depan untuk melawan suku Roh Tulang dan suku Roh Darah. Nak, jangan melangkah terlalu jauh, aku tidak akan pernah bergabung dengan klan Roh Kayumu. Ledakan, begitu dia selesai berbicara, Aiden menusuk jantungnya dengan telapak tangan, dan orang kuat di tahap tengah alam transformasi dewa jatuh seperti ini. Orang kuat di tahap tengah alam transformasi ilahi menatap ke bawah ke jantungnya di mana darah mengalir keluar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dibunuh begitu saja. Maaf, aku tidak membicarakan hal ini denganmu. Aiden mengangkat kepalanya dan menatap Lu Tian. Jangan salah paham, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu tidak setuju, klan Raja Pedang akan hancur total hari ini. Jangan kira aku bercanda. Mendengar ini, tubuh Lu Tian gemetar hebat, dia tidak tahu kenapa, tapi dia dengan jelas menyadari bahwa pemuda di depannya tidak lagi berbicara omong kosong padanya, dia juga tidak bercanda dengannya akan terjadi pada orang sebelumnya. Ini adalah takdirnya. Aku setuju. Tanpa pilihan, Lu Tian hanya bisa memilih untuk setuju. Aiden tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, dan kembali ke sesepuh agung Qiulong. Pada saat ini, Qiulong juga tampak terkejut. Dia tidak pernah menyangka Aiden akan menaklukkan pihak lain dengan cara yang begitu menggelegar. Dia tidak hanya mengucapkan kata-kata besar sebelumnya. Baginya, ketiga dewa tingkat menengah itu seperti boneka. Bahkan Lu Tian bukan tandingannya dan mudah ketakutan. Terima kasih banyak, adikku, terimalah penghormatanku. Qiulong membungkuk dalam-dalam kepada Aiden untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Aiden. Dia membantu Aiden berdiri dan berkata sambil tersenyum, sama-sama, Tetua Agung. Biarkan orang-orang dari klan Raja Pedang berintegrasi ke dalam klan Roh Kayu. Pertama, lebih baik mencari cara untuk mengendalikan orang-orang ini dan mencegah mereka memberontak. Jelas sekali, Aiden sudah memikirkan segalanya. Namun, dia bukanlah eksekutornya. Qiulong mengangguk dan berkata, jangan khawatir, serahkan ini padaku. Dia melintas dan muncul di depan Lu Tian dalam sekejap. Dia mengangkat telapak tangannya dan menepuk dada Lu Tian dengan ringan, lalu tanda hijau jatuh dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Lu Tian. Kamu, Lu Tian punya firasat buruk. Namun saat ini, dia tidak bisa melakukan serangan balik terhadap lawannya. Ini adalah tanda kayu misterius dari suku Roh Kayu kami. Setelah diintegrasikan ke dalam tubuh Anda, ia akan menggunakan kekuatan kayu untuk mengendalikan kekuatan spiritual di tubuh Anda. Begitu Anda memiliki niat jahat, tanda kayu hitam itu akan segera meledak. Bahkan jika kamu berada di puncak alam transformasi dewa. Ekspresi Lu Tian tiba-tiba berubah. Sekarang, hidup dan matinya sepenuhnya berada di bawah kendali pihak lain. Jangan khawatir, kami, suku Roh Kayu, tidak akan dengan mudah membunuh orang kuat yang datang kepada kami sekarang. Jika Anda berperilaku baik, Anda mungkin masih memiliki kemungkinan untuk kembali. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Lu Tian mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemudian, Qiulong menanam tanda kayu hitam pada anggota klan Raja Pedang lainnya, membuat mereka patuh. Hanya dengan cara inilah mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Ikutlah denganku, kami, suku Roh Kayu, tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Setelah mengatakan itu, Qiulong memimpin orang-orang dari klan Roh Kayu ke dalam penghalang. Penghalang itu sekarang terbuka, menunggu orang-orang dari klan Raja Pedang masuk. Pemimpin klan, kami, beberapa orang kuat di alam dewa sangat enggan. Raja Pedang Lu Tian menghela nafas, sekarang, kami tidak punya pilihan lain. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan atas semua ini. Kitalah yang harus disalahkan. Jika mereka tidak ingin mendapatkan mutiara Roh Kayu dari klan Roh Kayu, mereka tidak akan berakhir dalam situasi ini. Pada analisa terakhir, mereka masih terlalu rakus. Orang kuat lainnya dari keluarga kerajaan pedang juga menundukkan kepala dan tetap diam. Lu Tian benar, ketika dia berada di klan Raja Pedang, merekalah yang mendorong pemimpin klan untuk mencuri harta klan Roh Kayu. Sekarang, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Ayo pergi, suku Roh Kayu masih punya kesempatan. Setelah mengatakan itu, Lu Tian memasuki penghalang.
Orang kuat lainnya tertegun sejenak. Apakah suku roh kayu masih punya peluang? Tiba-tiba, mereka teringat pemuda itu. Dengan dia di suku roh kayu benar-benar memiliki harapan. Mungkin bahkan orang kuat dari suku roh darah dan suku roh tulang akan hancur di tangannya. Saat ini, ada sedikit harapan di hati mereka. Berjalan. Pendekar pedang kuat dari klan Raja Pedang juga telah memasuki penghalang. Meskipun klan Raja Pedang hanyalah klan roh tingkat menengah, mereka juga berada di peringkat teratas di antara klan roh tingkat menengah. Kekuatan keseluruhan klan roh kayu segera meroket. Hahaha, dengan bantuan Raja Pedang, suku roh kayu kita tidak lagi lemah sekarang. Mungkin kita bisa memberikan pelajaran sulit kepada suku roh darah lain kali. Di aula utama, penatua pertama tertawa keras. Meskipun dia memuji klan kerajaan pedang, ekspresi Lutian tidak terlalu bagus. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa klan kerajaan pedang harus berhadapan langsung dengan klan roh darah. Tetua Agung, klan roh darah terlalu kuat. Saya khawatir anggota klan Raja Pedang bukanlah tandingan mereka. Bab 1474, langsung ke Huanglong. Lutian buru-buru mengatakan ini, takut kalau Qiulong akan benar-benar membiarkan anggota klannya bertarung melawan klan roh darah. Qiulong secara alami tahu apa yang dimaksud Lutian. Dia mengangguk dan berkata, klan roh darah memang sulit untuk dihadapi, tapi bukannya tanpa harapan. Qiulong memandang Aiden. Jelas sekali bahwa setelah pertempuran ini, dia menganggap Aiden sebagai harapan suku roh kayu mereka. Lutian masih sedikit takut pada Aiden. Bagaimanapun, kekuatan yang dia tunjukkan benar-benar menakutkan. Sekarang, suku roh angin dan suku roh api telah dimusnahkan. Jika suku roh kayu kita juga mengalami bencana seperti itu, hanya suku roh darah dan suku roh tulang yang akan tersisa di antara suku roh yang lebih tinggi. Raja juga harus tahu bahwa suku roh darah adalah satu-satunya yang tersisa. Perilaku suku roh dan suku roh tulang, begitu mereka mendapatkan kekuatan, mereka pasti akan menyerang suku roh lainnya, dan pada saat itu, saya khawatir mereka akan berada di tengah-tengah. Suku roh tingkatlah yang akan menderita. Mendengar ini, Raja Pedang Lutian juga terdiam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Qiulong memang benar, karena sekarang klan roh darah telah mulai menyerang klan roh tengah, dan banyak klan roh menengah telah dibunuh secara brutal olehnya. Sebelum dia datang, salah satu klan roh menengah telah dimusnahkan keluar. Sejauh yang aku tahu, ada putra biksu darah di klan roh darah yang bakatnya sangat menakutkan. Dikatakan bahwa dia telah mengembangkan kemampuan dari banyak orang kuat di klan roh darah. Sekarang, dialah yang sesungguhnya nomor satu di antara generasi muda klan roh darah. Setelah mengatakan itu, Lutian menatap Aiden lagi, bertanya-tanya siapa yang lebih baik antara Aiden dan Blood Senshan. Hal yang paling menakutkan bukanlah putra suci darah. Anda harus tahu bahwa klan roh tulang sekarang adalah eksistensi terkuat di seluruh wilayah bintang King Tian, dan klan mereka pasti masih memiliki jurus pembunuh yang tersembunyi. Kami masih belum tahu apa-apa mengenai hal ini. Ekspresi semua orang menjadi sedikit gelap, suku roh tulang adalah musuh sebenarnya. Meski lawan tidak akan mengambil tindakan dengan mudah, namun setiap kali ia melakukan tindakan, hal tersebut sangatlah fatal. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk. Tetua Agung, seorang pria kuat dari klan roh darah muncul di luar, mengaku berada di sini untuk menyampaikan pesan kepada kami, meminta pemimpin klan kami untuk datang dan menemuinya secara langsung. Kirim pesan. Qiulong mengerutkan kening, apa yang dilakukan pihak lain? Hanya ada satu orang di seberang sana. Ya, hanya satu orang. Orang dari suku roh kayu berkata, tingkat budidaya pihak lain tidak tinggi. Sepertinya dia benar-benar di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Sang patriark saat ini sedang mundur. Saya tidak punya waktu untuk menemuinya, jadi saya, seorang lelaki tua, akan pergi dan menemuinya. Setelah mengatakan itu, Qiulong melangkah keluar. Di belakangnya, ada dua tetua yang mengikutinya. Aiden juga bangkit dan pergi. Tentu saja, Raja Pedang Lutian tidak bisa duduk di sana dan mengikuti semua orang keluar. Di luar penghalang, sosok berjubah darah menghadap kota roh kayu. Ketika dia melihat semua orang maju, senyuman haus darah muncul di wajahnya. Mengapa kalian orang tua keluar? Di mana pemimpin klanmu? Mungkinkah dia sudah mati? Anda? Tetua Agung langsung marah dan ingin membunuh orang ini. Orang dari suku roh darah ini hanya berada di alam jiwa baru lahir. Jika Tetua Agung ingin membunuhnya, itu hanya masalah satu telapak tangan penatua di belakangnya sudah meninggal. Dia meraihnya rat-rat dan menasihati, tidak, mari kita lihat apa yang ingin dia katakan dulu. Qiulong menahan amarah di dalam hatinya dan mendengus dingin, pemimpin klan sedang mundur, tapi dia tidak punya waktu untuk melihat pria kecil sepertimu. Saya adalah tetua dari klan roh kayu. Jika ada yang perlu Anda lakukan katakanlah, itu sama denganku. Baiklah, kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Awal bulan depan, gua setan darah dari klan roh darah kita akan dibuka. Pada saat itu, semua suku akan diundang untuk memasuki gua setan darah untuk mencari peluang. Pemimpin klan memintaku untuk memberitahumu. Kalian, jangan lupa pergi ketika waktunya tiba. Apa?
Semua orang tidak percaya bahwa kesempatan klan roh darah akan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi. Raja Pedang Lutian juga tercengang. Kapan klan roh darah menjadi begitu murah hati? Apakah saudara bisa membagikan peluang di daerah saudara sendiri kepada orang lain? Qiu Long tidak percaya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja benar, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Kata orang dari klan roh darah di alam jiwa baru lahir. Berapa banyak orang yang bisa pergi? Qiu Long bertanya lagi. Kasual. Oke, aku sudah menyelesaikan apa yang ingin aku katakan. Terserah kamu apakah kamu pergi atau tidak. Begitu dia selesai berbicara, anggota klan roh darah langsung pergi. Apa yang terjadi? Akankah klan Blood Elf berbaik hati mengundang kita? Tetua kedua sedikit bingung. Pasti ada penipuan di dalamnya. Tetua ketiga berkata demikian. Penatua Agung, apa itu Gua Setan Darah? Aiden bingung. Gua Setan Darah terletak di Gunung Setan Darah dari klan Roh Darah. Gunung Setan Darah adalah gunung suci klan Roh Darah. Di dalamnya terdapat banyak peluang. Dikatakan bahwa melalui Gua Setan Darah, Anda dapat langsung mencapai pusat Blood Demon Mountain. Ada lebih banyak peluang di sana. Jika kita bisa menemukannya, kekuatan kita sebagai anggota suku Roh Kayu akan meningkat pesat. Dan inilah yang mencurigakan. Suku Roh Darah tidak memanfaatkan kesempatan ini, tetapi membiarkan orang lain pergi. Jika kita pergi ke klan Roh Darah, kita akan benar-benar bergantung pada belas kasihan orang lain. Kata Lutian. Dia melihat ke arah penghalang di kehampaan. Dia telah mencoba mendobrak penghalang itu sebelumnya, tetapi pada akhirnya gagal, yang menunjukkan betapa kuatnya penghalang itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama suku Roh Kayu tetap berada di dalam penghalang ini, bahkan suku Roh Darah tidak dapat menerobosnya, dan tentu saja tidak ada yang dapat dilakukan terhadap mereka. Tetapi begitu mereka pergi dari sini, mereka akan menjadi ikan talenan. Biarkan orang lain membantai Anda. Yang terbaik adalah tidak pergi. Kami, suku Roh Kayu, sekarang berada di ambang kepunahan. Bahkan jika kami mendapatkan kesempatan itu, sangat sulit untuk bertahan. Sekarang, menggunakan penghalang untuk melakukan hal ini adalah pendekatan yang sangat bijaksana. Mempertahankan tempat ini. Tetua kedua mengatakan ini, jelas sedikit khawatir. Tetua ketiga juga percaya bahwa meskipun suku Roh Kayu mendapat kesempatan dari suku Roh Darah, mungkin akan sulit bagi mereka untuk menyerah dalam waktu singkat membiarkan mereka mengambil peluang itu dengan aman. Ini jelas mustahil. Bagaimana menurutmu? Tetua Agung memandang Aiden. Aiden tersenyum, menurutku akan lebih baik kita pergi ke sana. Mengapa? Semua orang bingung. Aiden mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penghalang. Penghalang itu mengandalkan kekuatan mutiara Roh Kayu. Meskipun kuat, ia memiliki batasnya sendiri. Jika lawan bertekad untuk menghancurkan suku Roh Kayu, menurut Anda itu benar-benar bisa dipertahankan? Semua orang diam. Mereka sebenarnya tidak begitu yakin. Tapi setidaknya kita bisa menundanya. Pada saat ini, tetua kedua tiba-tiba berbicara. Apa gunanya tinggal di sini dan menunda lebih lama? Aiden bertanya balik, saat ini, sulit bagi klan Roh Kayu untuk menyerah, tetapi itu bukan tidak mungkin. Anda sendiri yang harus memanfaatkan kesempatan itu. Ada ketajaman tajam di mata Aiden. Perjalanan ke Gua Setan Darah ini adalah sebuah kesempatan. Qiu Long sepertinya mendengar maksudnya. Matanya berbinar dan dia berkata, apakah kamu ingin langsung ke Huang Long? Bab 1475, ambil tindakan. Tepat. Aiden mengangguk. Perjalanan ke Gua Setan Darah adalah kesempatan terbaik. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Harus dikatakan bahwa ide Aiden terlalu berani, dan begitu idenya gagal, suku Roh Kayu pasti akan mengalami pukulan besar. Tapi sekarang klan Roh Kayu tidak bisa lagi menahan pukulan sebesar itu. Namun jika berhasil, suku Roh Kayu kemungkinan besar akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Qiu Long ragu-ragu. Pada saat ini, Aiden berkata lagi, kita harus pergi. Jika kita tidak pergi, suku Roh Darah akan berpikir bahwa kita meremehkan mereka, dan mereka pasti akan datang untuk meminta kesalahan. Pada saat itu akan menjadi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Semua orang terdiam beberapa saat, jelas mengetahui bahwa Aiden benar. Dalam hal ini, mereka tidak punya pilihan lain. Siapa yang pergi? Qiu Long melihat ke arah kerumunan. Tampaknya suku Roh Kayu tidak dapat memilih banyak orang kuat sekarang. Kamu tidak membutuhkan terlalu banyak orang. 1 penatua dan 3 atau 5 murid sudah cukup. Aiden menyarankan. Qiu Long mengangguk, pemimpin klan sedang mundur. Saya sendiri yang akan membawa orang-orang ke sana. Saudara Su, silakan ikut dengan saya. Selain itu, Raja Pedang juga akan pergi bersama, dan kemudian memilih 2 murid alam transformasi untuk diikuti. Lutian juga harus mengikutinya, jika tidak, Qiu Long tidak akan merasa nyaman. Setelah semuanya siap, rombongan berangkat ke klan Roh Darah.
Sebagai salah satu klan spiritual tingkat tinggi di wilayah bintang Tianqiong, suku roh darah tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang kuat. Selain suku roh tulang, tidak ada ras lain yang dapat mengalahkan mereka. Oleh karena itu, anggota suku roh darah juga sangat mendominasi dan sombong, tetapi suku roh lainnya tidak berani mengatakan apapun tentang hal ini. Sebagian besar suku roh yang berani menunjukkan ketidakpuasan mereka telah dihancurkan. Tidak mudah untuk menjadi menonjol. Bagian depan adalah alam suku roh darah. Mari kita masuk ke alam darah terlebih dahulu dan masuk ke Gunung Setan Darah dari susunan teleportasi alam darah. Kata Qiu Long. Sekelompok orang dengan cepat datang ke domain darah. Seperti namanya, tanah dan langit di domain darah berwarna merah darah, yang terlihat sangat menakutkan. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan bau darah yang menyengat ke dunia bawah, kamu akan ketakutan setengah mati. Haha, suku roh kayu juga ada di sini. Aku benar-benar tidak menyangka suku roh kayu akan diancam oleh suku roh darah, jadi mereka harus datang. 5 klan spiritual besar di masa lalu kini telah jatuh ke level ini. Sungguh menyedihkan. Suara-suara itu datang satu demi satu, menyebabkan ekspresi Qiu Long sedikit berubah. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan melihat 7 atau 8 sosok berjalan perlahan ke arah mereka, dengan sedikit senyum bercanda di mata mereka. Klan Xuanwang. Lu Tian memandang pemimpinnya dan berbisik, orang-orang ini semua berasal dari klan Xuanwang, klan roh menengah. Di antara banyak klan roh menengah, kekuatan keseluruhan klan Xuanwang cukup untuk menduduki peringkat 3 besar, bahkan lebih tinggi dari klan Raja Pedang kami. Lebih kuat. Pemimpinnya bernama Xuan Ye, dan dia adalah kepala keluarga dari klan Xuanwang. Pemuda di belakangnya adalah pemimpin klan muda dari klan Xuanwang. Xuan Cheng sekarang berada di puncak tahap tengah alam transformasi dewa, dan sangat kuat. Dikatakan bahwa, dia telah mampu membunuh yang kuat di tahap akhir alam jiwa transformasi, dan bahkan bertemu dengan yang terkuat di alam jiwa transformasi puncak. Qiu Long mengangguk. Saya mendengar bahwa anggota klan Xuanwang mengeluarkan darah Raja Xuan. Raja Xuan, dulunya adalah sosok yang sangat terkenal di wilayah bintang Tianqiong kami. Tetua, mereka telah menghina kita seperti ini. Kita tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Saya akan memberi mereka pelajaran. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda dari suku roh kayu yang berada di tahap tengah alam transformasi ilahi. Namanya adalah Mu Yi. Apa yang dikatakan anggota klan Xuanwang barusan jelas merupakan penghinaan bagi mereka. Sebelum klan roh kayu jatuh ke keadaan seperti itu, orang-orang itu tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Sudahlah. Qiu Long menggelengkan kepalanya. Sekarang suku roh kayu tidak seperti sebelumnya. Qiu Long tidak lagi ingin membuat lebih banyak musuh karena hal semacam ini. Terlebih lagi, lawannya tidak lemah dan memiliki lebih banyak orang daripada mereka mulai berkelahi, mereka tidak dapat mengambil keuntungan apapun. Lebih tua, Mu Yi sedikit marah. Bagaimana dia bisa membiarkan semuanya berjalan begitu saja jika itu terkait dengan reputasi suku roh kayu? Bagaimana? Wah, apakah kamu tidak puas? Anggota klan Xuanwang masih menolak untuk menyerah. Pemimpin klan Xuan Ye dan pemimpin klan muda Xuan Cheng hanya mencibir dari samping, jelas dengan sikap menonton pertunjukan, yakin bahwa klan roh kayu tidak berani mengambil tindakan melawan mereka. Namun, pada saat ini, Mu Yi melangkah maju dengan aura yang menakjubkan, langsung membanjiri anggota klan Xuanwang di depannya. Apa yang kamu lakukan? Anggota klan Xuanwang berteriak dengan dingin. HMPH, kamu menghina klan roh kayuku. Hari ini, aku akan menunjukkan betapa kuatnya kamu. Mu Yi memiliki seberkas cahaya cian yang keluar dari tubuhnya, seolah berubah menjadi pedang kayu tajam, menusuk ke arah pria di depannya. Orang-orang dari suku roh kayu masih berani bersikap sombong. Tepat pada waktunya, aku ingin melihat apa hebatnya dirimu. Anggota klan Xuanwang mencibir, dan tubuhnya tampak berubah menjadi binatang raksasa. Saat telapak tangannya menebas, sebuah pedang hancur, tidak mampu menyerang tubuhnya. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Begitu anggota klan Xuanwang menginjak kakinya, garis merah darah yang mendominasi muncul di tubuhnya. Saat dia meninju, ekspresi Mu Yi tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mundur, hanya untuk menemukan bahwa serangan lawan langsung terjadi. Mereka mengejarnya, dan dia tidak punya ruang untuk mundur. Tetapi pada saat ini, Aiden tiba-tiba maju ke depan, melambaikan lengan jubahnya, dan kekuatan tinju yang keras tiba-tiba menghilang pada saat ini, membuat anggota klan Xuanwang sedikit terkejut. Seperti inikah orang-orang dari klan roh kayu? Tidak bisakah satu melawan dua? Anggota klan Xuanwang mencibir dengan jijik. Aiden tersenyum tipis. Aku tidak membutuhkan dua orang untuk berurusan denganmu. Salah satu dariku sudah cukup. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya sisa dan bergegas keluar. Pada saat ini, wajah anggota klan Xuanwang berubah. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia harus menghindari pukulan ini. Namun, begitu dia bergerak, Aiden kemudian dia muncul di belakangnya dan menendangnya pergi. Dia tampak sangat malu. Anggota klan Xuanwang merasakan organ dalamnya berputar dan mengeluarkan seteguk darah. Orang ini, mata pemimpin klan muda Xuan Cheng tertuju pada Aiden yang mengambil tindakan.
Kekuatan lawan jauh melebihi ekspektasinya. Hanya dengan satu gerakan, dia melukai orang kuat dari klan Xuan Wang mereka. Bahkan ekspresi pemimpin klan Xuan Ye menjadi sangat serius saat ini. Untuk beberapa alasan, aura yang keluar dari tubuh Aiden membuatnya merasa sedikit terancam. Siapa lagi? Aiden mengalihkan pandangannya dan menatap klan Xuan Wang, membuat wajah mereka terlihat jelek. Seseorang ingin bertarung, tapi dihentikan oleh pemimpin klan Xuan Ye. Wah, kamu bukan dari suku roh kayu, kan? Bersambung.